الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الجماعة معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة zuhur rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jenis dan sifat dari nikmat-nikmat Allah yang kita terima. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah berupa rezeki, seperti apa kita mensyukuri nikmat berupa rezeki itu? Apakah dengan sedekah? Apakah dengan zakat? Dan sebagainya. Artinya setiap yang kita lakukan itu kita fahami kaifiyah, tata cara sampai sedetil-detilnya. Seseorang berzakat, membayarkan zakat mal yang disebut dengan muzaki. Orang-orang yang berhak menerimanya jelas di dalam Al-Quran yang disebut dengan mustahik. Lalu orang berzakat itu pulang kampung, dibangunnya sebuah masjid, belinya tanah, dibangunnya sampai selesai, buka kunci, istilah terima kunci. Dia mengatakan dia berzakat. Apakah itu sudah terbayar utang zakatnya, lunaskah kewajibannya? Silakan dia belajar dan terus belajar. Karena ini juga kita lihat sebahagian. Di kampung kita ada dibangun sebuah masjid yang kabarnya perantau yang membangun, katanya itu zakatnya. Artinya di sini Bapak Saudara kaum muslimin, mari terus dan terus kita belajar seperti apa syariat. Salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Taraktu fikum amrayn, in tamassaktum bihi ma lam tadillu abadan." Kitab Allah wa sunnah Rasul. Tinggalkan dua pusaka untukmu. Sepanjang kamu berpegang teguh kepada keduanya, insyaallah kamu tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia. Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Nah, persoalannya kitab Allah dan sunnah Rasul itu dijadikan seperti apa? Apakah dibaca? Kalau memang dibaca, sudah berapa banyak yang sudah kita baca? Apakah dihafal? Sudah berapa banyak hadis yang sudah hafal, ayat Allah yang sudah hafal. Nah, inilah yang perlu kita pelajari terus-menerus. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah itu diturunkan, disampaikan, mempunyai sebab-sebab yang kita kenal dengan asbabul wurud untuk hadis-hadis Rasulullah dan asbabul nuzul untuk ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali aturan hidup kita di dalam bersyariat dijelaskan oleh Allah di Al-Quran, lalu ditafsirkan oleh hadis. Tetapi semuanya itu umumnya adalah global, secara ijmali. Perintah Allah dan perintah Rasul ataupun ketentuan dan larangan sebagainya hanya bersifat ijmali. Ditambah lagi dengan situasi dan kondisi kita sekarang, dengan situasi dan kondisi ketika hudud itu diundangkan,
ayat itu diturunkan karena ada peristiwa, karena ada kejadian, begitu kondisi waktu itu. Sekarang kondisi sudah sangat jauh berbeda. Nah, artinya kita perlu belajar lebih dalam lagi. Kenapa di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 101 itu kata Allah, kalau kamu melakukan perjalanan jauh, idza darabtum fil ardi walaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kamu boleh mengqassar salat, malah boleh pula dijamak. Sudahlah diringkas 4 dijadikan 2, malah bisa pula zuhur dan asar itu disambungkan. Kerjakan pada waktu asar takhir namanya, kerjakan pada waktu zuhur asar itu takdim namanya. Itu keringanan dispensasi yang diberikan Allah, tetapi ada syaratnya. Nah, di dalam ayat itu saja itu sudah ada syarat, in khiftum. In khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Pada saat itu situasi dan kondisi tentu belum aman dan nyaman. Ya, sehingga Allah menurunkan ayatnya, jika kamu khawatir, in khiftum, khafa ya khafu, khauf takut. Jika kamu takut, jika kamu khawatir akan dicegat, akan dibegal, akan dibunuh, akan difitnahi, diganggu oleh orang-orang kafir di dalam perjalanan. Kalau seandainya kamu sholat tepat pada waktunya. Nah, ini sama. Tetapi para ahli fikih juga menjelaskan, menambah syarat-syarat itu bagus. Ya, jarak perjalanan yang boleh dilakukan jamak dan kasar itu, kemudian syarat-syarat khususnya. Tetapi nampaknya kalau saya sendiri memahami, umat Islam itu banyak mencari yang paling ringan, yang paling penting. Barangkali sholat 5 waktu ini kalau bolehlah diringkas, dirapel, mungkin dia mau merapel. Tidak ada persoalan sebetulnya, dia pulang kampung tidak masalah. Tidak ada masalah rasanya kalau dia pulang kampung ke Pasaman sana, walaupun jaraknya sudah lebih dari 100 kilo, dari 85 kilo, bahkan 200 kilo, tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi entah kenapa, entah siapa dan sebagainya, sudah sangat gampang saja. Udah sholat Pak, udah jamaah. Udah sholat Pak, udah jamaah tadi, kita kan musafir. Saya tidak mencegah itu, saya tidak melarang itu, tapi menurut saya kembali yang pertama itu kepada ayat. Kepada ayat, istilah kita diberikan keringanan Allah. Kenapa tidak kita sia-siakan? Sombong bawa kata orang itu, entah siapa yang berpendapat kita datang. Ya, keringanan yang diberikan Allah itu tentu begitu, sesuai dengan ayat yang diturunkan. Ya, kalau keringanan yang diberikan oleh ahli fikih itu bukan Allah yang memberikan keringanan, cuma ditafsirkan ayat-ayat itu dengan hadis, hadis itu ditafsirkan dengan qaulul ijma', pendapat para ulama. Artinya di sini Bapak Saudaraku muslimin, pertama kembali kepada hati nurani. Ya, rasanya saya ini belum cocok untuk menjaga. Apalagi alasan-alasan yang ada pada diri saya itu adalah alasan-alasan yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i hanya alasan yang sifatnya duniawi, ya, yang sifatnya adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan bisa negosiasi, bisa digeser dan sebagainya. Semuanya kembali kepada yang bersangkutan.
Sudahkah pas? Kondisi darurat belum rasanya ditemukan. Al-masyaqqah atau kesulitan, kendala belum kita rasakan. Nah, untuk itu kembali kita kepada diri masing-masing. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi